Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, siang, sore, atau malam. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Armulfi M. Akhir Eskom Mkom selaku pengampu mata kuliah Algoritma dan Pemrograman 2 yang telah memberikan tugas yaitu membuat program dengan menggunakan metode PBO dalam bahasa Python. Nah, sebelum masuk ke sesi presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Jadi di sini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 4 orang, yaitu saya sendiri dengan 3 teman saya telah membuat program main dari konversi suhu dan scientific calculator. Langsung saja masuk ke sesi presentasi. Di sini nama saya Izzatur Rahman dengan nomor NIM 2205176039 yang akan menjelaskan program dari konversi suhu. Pada baris pertama ada kelas konversi, merupakan deklarasi sebuah kelas bernama konversi. Kelas ini itu akan memiliki beberapa metode untuk melakukan konversi suhu. Lalu pada baris berikutnya yaitu yang ketiga dan keempat, def init dalam kurung self, Celsius. Baris yang keempat, self.celsius sama dengan Celsius. Jadi maksud dari baris yang ini itu yang pertama def init dulu, ini tuh metode khusus yang disebut init. Nah, metode ini tuh akan dieksekusi ketika objek dari kelas konversi dibuat. Di sini self itu mengacu pada instansiasi objek dan Celsius adalah parameter yang harus diberikan saat membuat objek kelas ini. Lalu parameter Celsius akan disimpan sebagai atribut self.celsius. Berikutnya pada baris yang ke-6 ada def reamur dalam kurung self. Itu definisi dari metode reamur. Metode ini itu akan mengonversi suhu dari Celsius ke reamur. Lalu pada baris yang ke-7, reamur sama dengan self.celsius dikali 4/5. Di sini itu suhu dalam Celsius yang sebelumnya yaitu self.celsius itu dikonversi ke reamur dengan mengalikannya dengan faktor konversi 4/5. Nanti hasilnya itu akan disimpan dalam variabel reamur. Lalu berikutnya pada baris ke-8, return reamur. Di sini itu metode untuk mengembalikan hasil konversi reamur. Lanjut lagi baris yang ke-10 ada def Fahrenheit dalam kurung self. Ini adalah definisi dari metode Fahrenheit. Nah, metode ini itu akan mengonversi suhu dari Celsius ke Fahrenheit. Lanjut ke baris yang ke-11, Fahrenheit sama dengan self.celsius dikali 9/5 tutup kurung ditambah 332. Di sini suhu dalam Celsius atau bisa dibilang self.celsius itu akan dikonversi ke Fahrenheit dengan menggunakan rumus konversi. Nah, hasilnya itu akan disimpan hasilnya itu akan disimpan dalam variabel Fahrenheit. Lanjut ke baris yang ke-12, return Fahrenheit. Ini tuh metode untuk mengembalikan hasil dari konversi Fahrenheit. Lalu pada baris yang keempat, def Kelvin dalam kurung self. Ini tuh ada definisi dari metode Kelvin. Metode ini tuh akan mengonversi suhu Celsius ke Kelvin. Lalu pada baris berikutnya yaitu Kelvin sama dengan self.celsius plus 273,515. Di sini tuh suhu dalam Celsius ditambahkan dengan 273,15 untuk mendapatkan suhu dalam Kelvin. Hasilnya itu akan disimpan dalam variabel Kelvin. Dan yang terakhir baris yang ke-6 itu return Kelvin. Itu untuk metode mengembalikan hasil konversi Kelvin. Perkenalkan, nama saya Lutfi Amal Fadilah dengan NIM 2205176026. Di sini saya akan menjelaskan kelas kalkulator. Kalkulator ini ada banyak, ada pertambahan, ada pengurangan, ada perkalian, ada pembagian. Kami membuat 4 bagian saja, yaitu tambah, kurang, kali, dan bagi. Awali dengan class kalkulator dan selanjutnya def in it self x y, lanjut self x sama dengan y, self y sama dengan y, lanjut def tambah self return self x tambah self y, def kurang self return self x dikurang self y, def kali self return self x
kali self Y. Def bagi self. Return self X garis miring self Y. Jadi di sini codingannya sama semua, dari def tambah sampai bagi sama semua. Yang membedakannya adalah cuman kurang kali dan plus kurang kali baginya yang di sini cuman berbeda. Saya Aisyah dengan NIM 2205176001. Pewaris dari program sebelumnya yaitu kalkulator. Nah, di sini langsung saja from kalkulator, import kalkulator, lalu baris kedua import math. Nah, import ini berfungsi untuk multi-file. Maksudnya yaitu kita dapat memanggil file lain di dalam satu modul yang berbeda. Lalu selanjutnya kelas scientific calculator, dalam kurung kalkulator. Kelas ini adalah suatu cetakan untuk menciptakan suatu instan dari objek. Selanjutnya, def underscore underscore init underscore dalam kurung shape xy. Ini fungsinya untuk menginisialisasi variabel input. Lalu, shape ini kita dapat mengakses dan mengubah nilai atribut kelas saat metode tersebut dijalankan. Lalu, xy ini adalah parameter yang harus diberikan saat membuat objek kelas ini. Lalu parameter xy ini akan disimpan sebagai atribut super dalam kurung dot underscore init underscore dasar xy. Nah, fungsi super ini digunakan untuk memberikan akses ke metode kelas induk. Ia mengembalikan objek sementara dari kelas induk ketika digunakan. Selanjutnya, depth sqrt dalam kurung set. Ini berfungsi mengembalikan akar kuadrat dari bilangan apapun. Kemudian return math.sqrt dalam kurung shape.x. Ini berfungsi kembalikan nilai yang menggunakan kata kunci return. Lalu def log shape ini merupakan fungsi yang digunakan untuk menghitung logaritma dari sebuah bilangan. Return ini juga sama sebelumnya, yaitu mengembalikan nilai yang menggunakan kata fungsi return. Lalu selanjutnya, def sin dalam kurung shape. Ini merupakan sebuah fungsi yang digunakan untuk menghitung nilai sinus dari sebuah sudut. Selanjutnya, def cos shape. Ini fungsinya digunakan untuk menghitung kosinus dari suatu bilangan. Selanjutnya, def tan dalam kurung shape. Ini fungsinya digunakan untuk menghitung tangen dari suatu bilangan. Oke, di sini saya akan melanjutkan apa yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya untuk pengenalan tentang kelas, tentang construction, method, sampai dengan pewarisan. Di sini saya akan menjelaskan file inti dari semua ini. Oke, pertama di sini ada from scientific calculator atau dari file ini, import kelasnya scientific ini. Kemudian ada konversi program dari file ini, import konversi kelasnya. Jadi untuk mengimport file dan juga kelasnya. Di sini kita menggunakan perulangan while true untuk membuat menunya. Nah, di sini kita ada pilihan, masukkan pilihan nomor option sebagai untuk memasukkan inputan. Jika pilihannya sama dengan 1, maka masukkan nilai X. X adalah nilai pertama yang akan diinput dari pilihan pertama. Yang kedua, baru masukkan nilai keduanya, yaitu inputan nilai kedua. Nah, jika sudah, maka dia akan kita buat objeknya dulu, kalkulator sama dengan scientific calculator di sini. Untuk mengimport hitung-hitungannya agar bisa dikonversi menjadi sin constant atau pemrograman perhitungan saintifik. Sehingga setelah kita membuat objek baru, maka di sini akan di-print hitungannya. Hasil penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan pembagian akan di kalkulator titik kalkulator dot tambah kurang kali bagi. Di sini dapat dari mana? Dari file kalkulator. Nah, ini.
dia mengimpor ini, file dari kelas kalkulator. Def tambah kali bagi. Begitu juga dari akar kuadrat, logaritma, sinus, cons, dan tangget. Dia akan mengimpor dari ke file scientific calculator. Jadi itulah fungsinya untuk penggunaan from dan import. Kemudian jika pilihannya sama dengan 2, if nomor posisi sama dengan 2, maka kita buat construction-nya dulu. Suhu Celsius, float, input, masukkan suhu dalam Celsius. Jadi ini kita memasukkan nilai, memasukkan berapa derajat sih yang mau kita convert. Nah, di sini kita buat lagi objek barunya, convert suhu sama dengan konversi. Konversi ini dapat dari sini, import dari sini. Nah, ini untuk biar bisa di convert lah. Kalau nggak kita lakukan ini, maka file akan mendeteksi bingung filenya, bingung dari sistemnya, tidak terdeteksi di mana file konversi ini. Suhu Celsius. Suhu Celsius dapat dari sini. Jadi intinya suhu file baru ini, perintah baru ini convert suhu, konversi dari file ini, lalu dimasukkan pulang ke sini, suhu Celsius. Kemudian di bawah hasilnya ada hasil dari berbagai satuan suhu. Di sini suhu Reaumur, contohnya. Reaumur sama dengan convert suhu Reaumur. Fahrenheit dari juga sama Fahrenheit. Kelvin juga Kelvin. Reaumur Fahrenheit Kelvin dapat dari mana? Ini berasal dari sini ya. Reaumur Fahrenheit Kelvin. Sesuai dengan apa yang telah dijelaskan teman saya sebelumnya. Kemudian, jika sudah, maka print suhu dalam Reaumur dalam tanda kutip, kita ambil dari sini, yang hasil dari konversinya, yang telah dihitung melalui konversi program. Begitu juga Fahrenheit dan Kelvin, halnya juga sama. Suhu dalam Fahrenheit dalam kurung suhu Fahrenheit, titik-titik Fahrenheit, suhu dalam Kelvin, suhu Kelvin, Kelvin. Nah, jadi ini adalah untuk menghitung total berapa sih seluruh konversi suhu di setiap satuan melalui definisi kelas yang ada di file sebelumnya yang telah dijelaskan oleh teman saya. Di sini ada file elif jika pilihan 3 sama dengan exit, break, karena kalau tidak di break, maka dia akan berulang terus. Else, program tidak sedia. Baik, di sini kita akan langsung coba ke outputnya. Nah, di sini kita pertama scientific calculator dulu ya. Kita coba enter pilihan 1. Kita input nilainya, kita misalkan ini 9.000. Nilai keduanya 2.000. Nah, di sini ada ya outputnya. Hasil penjumlahan sama dengan 11.000, pengurangan 7.000, perkaliannya 180.000, sedang pembagian 4,5. Dan di sini adalah hasil dari akar kuadrat, logaritma, sin, cos, tan. Di sini kita bisa lihat ini adalah hasilnya. Ya. Dan ya, ini hasil akhirnya. Nah, di sini ada pula konversi suhu. Konversi suhu kita masukkan aja nomor 2. Misalkan aja kita masukkan suhu air mendidih kan 75 derajat. Oke, kita masukkan 75 derajat. Nah, di sini juga akan keluar suhu dalam Reaumur 60 Reaumur, suhu dalam Fahrenheit 167 Fahrenheit, dan Kelvin 348,15 Kelvin. Nah, di sini juga mau ya, berdasarkan file yang ada di konversi program. Sedangkan ini berada di file scientific yang diwariskan telah di kalkulator. Dan paling yang terakhir, yaitu pilihan exit. Exit adalah untuk keluar. Namun jika kita klik file yang lain, program tidak tersedia karena tidak ada di daftar sesuai dengan apa yang di elif, else. Dan jika kita bertiga, ya, file exit dan perintah pun berakhir. Sekian dari penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri dari kelompok kami, kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.